Halo semuanya, saya Chris dan selamat datang kembali di channel NTC Graphic. Channel NTC Graphic adalah channel yang membahas tentang art, desain, industri kreatif, dan juga gadget-gadget yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Jadi kalau teman-teman semua ada interest di bidang-bidang tersebut, feel free untuk subscribe dan nyalakan lonceng di channel NTC Graphic. Nah, di video kali ini saya akan unboxing sebuah gadget, yaitu lebih tepatnya kamera mirrorless. Ini dari Panasonic Lumix, lebih tepatnya serinya Panasonic Lumix G7K. Ini saya beli bekas di Tokopedia kemarin dengan harga 5,6 juta dan juga saya beli memory cardnya dan beberapa hal lain yang dibutuhkan itu kisaran 6 juta. Ini belum dibuka. Kalau dari sisi packagingnya, ini kalau dibilang aman banget ya nggak terlalu aman karena hanya bubble wrap, tapi ini tebel dan juga pengirimannya cuma dari Semarang, jadi saya pikir nggak masalah nggak pakai packing kayu. Dan juga tujuan dari video ini nanti kalau isinya ada yang kurang tepat maupun ada minus gitu, saya bisa langsung komplain dengan sellernya aja. Langsung saya buka aja. Ini adalah kamera kedua saya dulu pernah punya kamera dari seri Nikon, saya lupa serinya apa. Yang jelas itu di berapa? Di 3200 atau berapa waktu itu. Tujuannya buat nyari foto, buat hunting foto dengan tujuan untuk dijual di microstock buat nyetok foto. Tetapi karena ya waktu itu belum ada waktu cukup buat hunting foto, jadi saya jual lagi. Dan baru ada dana buat beli kamera lagi ya hari kemarin maksudnya. Ini belinya 2 hari yang lalu dan baru sampai. Kenapa saya pilih Lumix? Karena disclaimer dulu, saya bukan seorang fotografer profesional maupun videografer profesional, jadi ini nanti ya video unboxing doang, nggak sampai menjelaskan tentang kameranya seperti apa gitu, karena nggak expert di bidang itu. Kenapa saya pilih Lumix? Karena dari lihat review itu Lumix bisa ngerekam lebih lama atau formatnya long recording itu bisa. Untuk harga 6 jutaan kamera yang bisa long recording itu rata-rata ya DSLR, tapi kan DSLR menurut saya terlalu berat ya, jadi saya nyari mirrorless yang bisa buat format long recording. Tetapi ketika saya nyari-nyari ternyata rata-rata untuk mirrorless yang ukurannya kecil kayak Canon, Fujifilm itu ada batas waktu perekamannya, jadi kurang cocok untuk kebutuhan saya. Nah, ini kelengkapannya yang saya dapat, saya beli bekas ya. Yang pertama saya dapat tas, ini memang dicantumkan, jadi kalau dapat gratis tas kalau persediaannya masih ada, dan alhamdulillah dapat. Dan ini lumayan bagus, tebal ya, lumayan lah. Dan ini unitnya Panasonic Lumix G7. Ini udah bisa ngerekam 4K. Ini agak silau ya karena nggak saya kasih diffuser. Nggak apa-apa, kita buka aja kelengkapannya. Yang pertama ini ada invoice dari tempat jualnya. Ini saya beli di Tokopedia, tokonya WAV Kamera. Ini dari mana ini, Solo atau Semarang kemarin? Oh, Semarang. Dari Semarang dapat ini kartu garansi dari Lumix, tapi yang pasti udah nggak berlaku garansinya karena ya pasti ini kamera seri lama ya. Buku-bukunya lengkap. Ini masih bekas dan sangat bagus ya. Ini dari pembeli pertama kayaknya, namanya udah hilang, tapi waktu itu belinya barunya itu 7.100.000 ya, 7.100.000. Jadi ada
beda 1,5 juta ya, beda 1,5 juta, beda 1,5 juta, lumayan lah. Masih ada kasetnya juga, jadi ini oke nih. Ini barang bekas yang kayak baru kalau dilihat dari kelengkapannya ya. Ini kemudian bodinya dikasih bubble wrap lagi, jadi syukurlah. Dan masih ada ini juga, dapat strap, tas strap, kemudian ini bodinya, ini lensanya, ini hood, ini chargeran ya kayaknya, baterai, kemudian chargeran, ini lensanya, kecil ya lensanya, karena ini sensornya micro four third. Ini di bawahnya APS-C kalau saya pelajari ya, ini di bawahnya APS-C. Jadi kalau dari pengalaman teman-teman itu, yang kalau Lumix itu bagusnya memang untuk kebutuhan videografi, dan kebetulan saya memang lebih butuhnya itu di videografi karena saya mau bikin video-video drawing proses gitu ya, jadi lebih banyak perlu buat video daripada buat foto. Dan ya itu bagusnya Lumix itu katanya bisa buat long format video. Nah itu yang paling penting, yang jadi pertimbangan saya. Kemarin hampir beli XA5 Fujifilm, tapi ya karena nggak bisa long format itu, kenapa nggak nyari Sony yang autofokusnya lebih bagus gitu ya. Kalau Sony itu ya untuk harga segitu dapat A6000 ya kayaknya. Nah itu tapi kameranya ini nggak bisa kamera ini layarnya belum bisa flip, jadi agak kerepotan kalau saya bikin video sendiri. Kemudian juga panas juga katanya, jadi gampang overheat. Nah itu yang benar-benar jadi concern saya. Kalau Lumix ini kelemahannya katanya sih haus cahaya, jadi kalau pencahayaannya kurang itu memang kurang bagus gitu katanya. Terus juga karena sensornya kecil juga itu fokusnya itu lambat ya. Jadi kalau untuk video vlog, untuk video yang banyak gerak itu kurang cocok. Tapi kalau untuk kebutuhan saya yang fokusnya itu satu titik, kayak video buat drawing proses gitu di iPad itu kan saya cuma butuh fokus di layar iPad-nya doang. Jadi saya membeli ini ya karena sesuai kebutuhan aja, dan juga kan karena memang budgetnya cukupnya untuk beli ini ya. Ini saya cek dulu bodinya. Ini terbilang masih sangat bagus ya, karena biasanya yang namanya kamera yang sering dipakai itu gripnya atau bodinya ini lebih mengkilap lagi. Ini masih agak doff maksudnya, dan tombol-tombolnya masih bisa. Ini saya ngecek singkat-singkat aja karena ya dari sellernya ngasih garansi 7 hari, jadi saya akan manfaatkan 7 hari itu untuk ngecek semua fiturnya. Semoga nggak ada yang bermasalah, jadi saya bisa langsung bikin konten gitu. Ini apa, lecet apa? Oh enggak. Dan saya kayaknya butuh banyak belajar nanti karena memang belum terlalu paham. Ini masih dapat tutup sensor. Kalau saya lihat sekilas sensornya cukup masih bersih ya. Ya jangan sampai kotor. Ini kita tutup lagi dulu. Sementara masih bagus. Kita cek lensanya. Semoga videonya nggak panjang ya. Kita cek lensanya. Ini lensanya kecil banget. Memang karena ya namanya sensor kecil, lensanya ya kebanyakan kecil. Jadi kalau Panasonic Lumix itu lensa yang bisa dipakai itu salah satunya dari ya Panasonic sendiri. Terus bisa pakai yang dari Olympus.
setahu saya itu ya, saya kurang, itu saya belajar aja, maksudnya baca-baca aja karena memang nggak benar-benar paham perkameraan. Ini saya ngecek. Ya, lumayan bersih. Ini kayaknya ada bibit jamur atau apa ya ini di belakang sini. Katanya sih debu mikro ya, tapi kayak jamur gitu, kayak bibit jamur. Tapi katanya sih nggak mempengaruhi hasil dan ya harganya masih kayaknya ya. Tapi ya dicek waktu make lah. Ini dapat lensa, kemudian charger. Ini charger dan baterai. Nah, salah satu kelebihan Lumix dibanding yang lain itu cukup panjang durasi perekamannya, atau ya keawetan baterainya itu lebih panjang lah katanya. Saya belum pernah coba juga. Dulu punya Nikon tapi nggak benar-benar saya manfaatkan gitu. Nah, kita coba masukkan baterainya. Kita pasang lensanya. Ini kita coba sampai pasang lensa doang aja. Ini harganya saya sama beli SanDisk ini juga ya. Ini kalau sama ini sama beli box buat nyimpen, kemudian saya beli apalagi ya tadi, beli silika elektrik itu ya total 6 juta. Jadi kira-kira ya 6 bulan uang makan saya. Jadi kalau ini nggak saya pakai buat nyari duit itu nggak balik modal 6 bulan ya sia-sia sih. Semoga balik modal lah. Nah, kita nyalakan. Ini articulated ya, salah satu yang saya sukai. Ini coba saya nyalakan. No memory card. Ini ada AF-nya. Ya memang lambat ya AF-nya, tapi ya lumayan lah kalau saya pakai. Ini manual fokus ini. Nah, enak gini manual fokus ini, waktu misalkan kalau bikin video gitu pakai manual fokus itu lebih enak. Oke, ya overall saya cukup puas. Jadi lihat penampakan pertamanya ini cukup puas, dan semoga nanti bisa jadi duit lah. Ini saya coba masukin memory card dulu. Saya matiin. Saya beli SanDisk Extreme. Kenapa beli ini? Karena kamera ini sudah bisa 4K, jadi saya beli yang sekalian. Kalau misal pengen nyoba-nyoba 4K ini udah bisa harusnya. Ini saya baru beli ini tadi. Gini ya kayaknya, gunting sini. Semoga dengan adanya kamera ini saya bisa lebih produktif berkarya. Ini benar-benar daripada nggak saya kontenin kan rugi deh, meskipun saya cuma pakai HP. Ini ngelepasnya piye ya? Kayak penting aja nggak apa-apa.
Saya coba masukin memori supaya sekalian tahu gitu bahwa udah bisa dipakai. Ini saya beli di toko kamera ya, maksudnya toko-toko yang menjual peralatan kamera itu harganya sekitar 275, bukan sekitar ya, memang harganya 275. Jadi lumayan beda jauh kalau dibandingkan kalau kita beli di online. Kalau di online itu 180 kayaknya, 185 kalau flash sale. Kemarin saya ngecek di SanDisk flash sale, tapi saya akhirnya tetap beli ini, soalnya ya kalau saya beli online nanti kameranya datang lebih dulu, memorinya belum, saya nggak bisa ngecek langsung atau pakai langsung. Nah ini kan udah bisa, misalkan saya pakai buat motret. Ini touch screen-nya juga berjalan dengan semestinya. Nah ini kemudian viewfinder. Nah ini saya pakai buat ngerekam lagi aja. Flashnya berjalan. Kemudian ngecek apa lagi ya, oh ini untuk 2 kali shoot. Kemudian udah azan. Nah itu sementara itu dulu, dan saya rasa sesuai apa yang saya beli ini udah cukup memuaskan. Jadi akan saya cek dulu nanti selama ya 3 hari ini, akan saya coba-coba, semoga semuanya nggak ada masalah. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di konten selanjutnya. Terima kasih.